Malam itu sebenarnya malam yang sangat biasa. Tidak ada kembang api, tidak ada hitung mundur, tidak ada spanduk besar bertuliskan, "Selamat datang, Juru dunia." Yang ada hanya domba yang bau, gembala yang mengantuk, dan Bethlehem yang penuh sesak karena sensus penduduk. Para gembala sedang duduk melingkar. Ada yang menguap, ada yang iseng lempar-lempar batu, ada yang menggerutu. "Capek banget hidup begini," kata gembala pertama. "Setiap hari isinya cuma domba, domba, dan domba." "Bau lagi," sahut yang lain. Gembala ketiga menimpali. "Tenang saja, yang penting dombanya jangan kabur lagi kayak kemarin." Malam itu, mereka tidak berharap apa-apa. Mereka hanya ingin malam ini cepat berlalu, agar besok bisa segera datang. Tapi, tiba-tiba, cahaya terang benderang menyinari mereka. Langit Sioliola terbelah. Seorang malaikat turun. Dan para gembala panik total. "Waduh, apa ini kiamat? Itu petir. Atau apa, bro? Lihat!" Dombanya juga kaget semua. Malaikat melihat mereka gemetar, ketakutan dan berkata, "Jangan takut. Ini kalimat yang selalu terdengar lucu, karena biasanya diucapkan setelah orang ketakutan setengah mati." Lalu malaikat itu melanjutkan, "Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Para gembala saling berpandangan. "Untuk kita? Iya? Benar untuk kita? Bukannya untuk raja? Bukannya untuk para imam?" Lalu muncullah kalimat yang mengubah sejarah untuk selamanya. "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud." Coba perhatikan baik-baik. Malaikat itu tidak berkata, "Suatu hari nanti," atau "kalau hidupmu sudah beres," atau "nanti setelah dunia jadi lebih baik." Tapi dia berkata, "Hari ini." Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah kata "bagimu." Bukan hanya untuk orang suci, bukan hanya untuk orang sukses, bukan hanya untuk mereka yang hidupnya rapi dan wangi, tapi untuk para gembala yang bau domba ini, untuk orang-orang biasa, untuk mereka yang sering dianggap kecil dan tidak berarti. Lalu malaikat itu memberikan petunjuk lokasi yang sangat aneh. "Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Palungan, teman-teman, tempat makan hewan. Kalau malaikat itu hidup di zaman sekarang, mungkin dia akan berkata, "Cari saja bayi di tempat yang paling tidak instagramable." Setelah itu, boom, langit tiba-tiba penuh dengan para malaikat. Puji-pujian menggema, surga berpesta pora, dan para gembala, mereka masih bengong. Akhirnya, salah satu dari mereka memberanikan diri, "Jadi, kita ke Bethlehem ya?" Yang lain menjawab, "Iya sih. Masa kita nggak ngecek?" Mereka pergi, bukan dengan baju bagus, bukan dengan hadiah mahal, tapi dengan hati yang polos dan penasaran. Dan benar saja, di sana ada seorang bayi, bukan seorang raja dengan mahkota emas, tapi raja segala raja yang dibungkus lampin. Sederhana. Malam itu, dunia tidak langsung berubah. Roma tetap berkuasa. Masalah tetap ada. Hidup tetap terasa berat. Tapi satu hal berubah untuk selamanya. Allah tidak lagi jauh. Allah tidak menunggu manusia naik ke atas. Sebaliknya, Allah turun ke bawah, menemui kita. Natal bukanlah cerita tentang manusia mencari Tuhan. Natal adalah cerita tentang Tuhan yang mencari manusia. Dan sampai hari ini, pesannya masih sama. Hari ini di tengah hidupmu yang mungkin berantakan. Hari ini, tengah kegagalanmu. Hari ini di tengah dunia yang penuh keributan, telah lahir bagimu seorang juru selamat. Natal bukan soal betapa hebatnya kita saat datang kepada Tuhan. Natal adalah tentang betapa rendah hati Tuhan saat datang kepada kita. Dan seperti para gembala, pertanyaannya bukanlah apakah aku pantas, tapi apakah aku mau datang dan melihat? Terima kasih sudah menonton.